kita buka kitab pedoman kita pada malam hari ini, yaitu kitab tafsir Jalalain. Kita sudah masuk pada tafsir surah Ali Imran ayat 117. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattakhizu bitonatan, janganlah kamu jadikan teman-teman akrab kamu. Ya, bitona artinya asfiya. Ya, jadi jangan kamu jadikan teman-teman akrab kamu tutliunahum, yang memang kamu sangat memperhatikan mereka, ala sirrikum, ya atas kerahasiakan kamu, min dunikum, dari selain kamu, ay ghairikum, minal yahudi wan nasara wal munafikin, yaitu dari orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, ataupun orang-orang munafik. Ya, orang Yahudi, orang Nasrani, orang munafik. La ya'lunakum khabala, mereka tidak akan berhenti, yaitu menempatkan ya kejahatan kepada kamu. La ya'lunakum khabala. Ya, jadi orang-orang Yahudi, orang Nasrani, orang munafik itu mereka tidak akan berhenti menimpakan kejahatan kepada kamu. Nah, makanya dalam ayat Al-Qur'an tuh walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum. Jadi orang-orang Yahudi sama orang Nasrani tidak akan rela ya kepada kita sehingga kita ngikutin agama mereka. Tuh, jadi kalau kita nih Bapak Saudara sudah dinyatakan sama Allah, jadi Yahudi Nasrani itu ya tidak akan rela kecuali kalau ya kita udah ngikutin mereka. Sebelum kita ngikutin mereka ya itu ya enggak puas, dia belum merasa seneng. Tuh, makanya hati-hati dengan mereka. Ya, jangan sekali-kali kamu jadikan sebagai apa? Sebagai teman, walaupun dia baik banget. Ya, walaupun dia baik banget. Nah, ini kata Al-Quran begitu, karena la ya'lunakum khabala. Jadi mereka tidak akan berhenti menimpakan kejahatan. Tuh, seperti itu. Ya, jadi Allah berfirman walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum. Ini khabala dibacanya nusiba, dibaca nasab binazil khafid, ya mansubun binazil khafid, jadi huruf khafannya dibuang, asalnya fi khabalin. Jadi khabala itu asalnya fi khabalin. Nah, seperti itu. Aila yaksuruna lakum fil fasadi, artinya mereka tidak pernah segan-segan melakukan kerusakan kepada kamu. Tuh, jadi orang Yahudi, orang Nasrani, orang munafik itu emang sudah ya wataknya, tabiatnya. Ya, mereka tidak akan berhenti menimpakan kejahatan. Artinya mereka tidak pernah ya melepaskan melakukan kerusakan buat kamu. Waddu ya tamannu ma'anittum, mereka menginginkan ma'anittum, apa yang memberatkan kamu, ai anittukum wa wasidatud darur, yaitu bahaya yang sangat berat, qad badat, sungguh telah nampak. Artinya zoharatil bagda'u, sungguh telah nampak ya orang-orang yang benci. Al-adawah itu kebencian atau permusuhan, lakum kepada kamu, min afwahim dari mulut-mulut mereka, bil waqi'ati fikum, dengan melakukan kejadian-kejadian yang nyata kepada kamu, wa itla'il musyrikin ala syirikum, dan orang-orang musyrik itu kadang-kadang ya memunculkan, memperlihatkan rahasia-rahasia kamu. Wa ma tukhfi suduruhum, dan tidaklah dia ya atau hati-hati kamu itu tersembunyi. Karena apa? Karena itu sudah terlihat muncul ya minal adawati, daripada permusuhan akbaru, yang lebih besar. Qad bayyana lakumul ayati, sungguh kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran buat kamu,
ala adawatihim atas permusuhan mereka. In kuntum ta'qilun, jika kamu benar-benar tahu. Zalika, terhadap itu. Fala tuwaluhum, maka janganlah kamu jadikan teman terhadap mereka. Tuh, makanya orang-orang Islam itu lebih bagusnya, lebih sayang, lebih cinta dengan orang-orang Islam. Ini kebanyakan kita sekarang enggak, malah orang Islam musuhan, sama orang non Muslim baik-baikan terus. Nah begitu. Ya, jadi sama Islam galak banget, ditakut-takutin mulu orang Islam. Ya seperti itu. Jadi jangan. Ya, sebab orang-orang munafik, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu memang sudah menaruh hati kepada kita, enggak akan rela, enggak akan suka sebelum ya orang-orang Islam itu turut ikut dalam ajaran mereka. Kalau belum ikut ya dengan cara apa saja, pokoknya dengan cara kebaikan apa, tapi nanti ya pasti ada keinginannya, ada kemauannya. Makanya ayat lantar doan kal yahudu wala nasrata tatabi'a millatum itu kadang-kadang udah nggak dipakai lagi sekarang. Ya sering tidak digunakan karena ayat ini ya cukup berat. Ya apalagi dijelaskan, ditafsirkan benar-benar. Ya itu masya Allah. Ya jadi ini udah lampu kuning dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati. Ya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang munafik, mereka tidak akan berhenti menimpakan kejahatan kepada siapa? Kepada kamu, kepada orang-orang Islam. Coba lihatlah. Ya, di mana-mana kalau minoritas itu pasti dapat ancaman yang berat. Ini sekarang lagi rame Islam di mana nih? Di India. Ya, coba lihat di India. Karena minoritas. Tapi kalau agama minoritas selain Islam, kalau mayoritasnya Islam, insya Allah yang minoritas aman. Karena memang Islam itu benar-benar agama yang memberikan ya tasamuh, toleran kepada yang lain. Nah seperti itu. Tapi kalau Islam minoritas udah banyak sejarahnya. Ya nggak perlu diceritain, bapak saudara bisa ngelihat aja. Ini sekarang lagi rame nih di India, lagi rame banget. Ya terkait tentang apa? Ya Islam yang sedang porak-porandakan. Ya Allah, itu saya sering banget dapat foto-foto, dapat YouTube, dapat ya gambar-gambar ya bagaimana orang-orang Islam disiksa ya di India. Nah seperti itu. Kalau kita mayoritas belum pernah menyiksa begitu, belum pernah. Tapi kalau Islam seringkali di mana-mana. Ya kalau minoritas ya seperti itu. Karena mereka menanamkan kebencian. Mereka tidak akan berhenti menimpakan kejahatan kepada kamu orang Islam. Itu Allah yang bilang qad badatil baghda'u min afwahihim. Nah, seperti itu. Wa ma tukhfi suduruhum akbar. Qad bayyana lakumul ayati in kuntum ta'qilun. Ya sungguh kami telah jelaskan kepada kamu tanda-tanda kebesaran ya terkait tentang musuhnya mereka, in kuntum ta'qilun, jika kamu benar-benar menyadari. Zalika ha antum ya litanbihi, ha antum demikianlah kamu. Ya ini litanbih untuk mengingatkan, ya ulai wahai mereka al mukminin orang-orang beriman, tuhibbunahum kamu cinta kepada mereka, liqarabati minkum karena kekerabatan mereka daripada kamu, wasodaqatihim dan ya karena pertemanannya mereka. Oh kadang-kadang kamu lupa ya berteman melebihi daripada yang lainnya. Ya, jadi cinta dengan mereka kadang-kadang melebihi daripada mencintai sesama kaum muslimin. Bahkan saya bilang kadang-kadang sama orang Islam itu ribut mulu, nggak pernah damai, ada saja. Tapi ketika berkumpul dengan mereka, ya itu kadang-kadang mereka lebih disayangi, lebih dicintai. Padahal dalam Al-Quran asyidda'u alal kufar ruhama'u bainahum. Kan begitu ya, kita harus tegas sama orang-orang kafir. Ya, tapi ruhama'u bainahum, saling menyayangi di antara mereka orang-orang Islam.
Orang Islam dengan orang Islam saling penuh rasa sayang. Ya, begitu. Tapi sekarang udah kebalik. Ya, kita sering ribut, diadu domba terus. Nah, itu makanya hati-hati. Ya, diadu domba, kita jangan sampai kita diadu domba akhirnya kita pecah. Ya, nah itu masuklah yang namanya PKI. Ya, kelompok-kelompok yang tidak senang dengan Islam akan masuk di situ. Sekarang kita diadu domba dulu nih. Ya, supaya ribut bagaimana umat Islam. Nah, jadi jangan sampai kita nanti diadu domba. Makanya ya, lebih banyak introspeksi. Orang-orang Islam itu harus menyadari ya, bahwa kita ini udah banyak dirugikan dan dirugikan. Nah, makanya yuk kita terus menanamkan tali persaudaraan di antara kita umat Islam. Jangan suka suudzon, jangan menanamkan prasangka yang tidak baik sesama kaum muslimin. Tuha antum ulai tuhibbunahum wala yuhibbunakum. Jadi mereka kadang-kadang orang Islam sering mencintai mereka, mencintai orang-orang Yahudi, mencintai orang-orang Nasrani, mencintai orang-orang munafik, wala yuhibbunakum, padahal mereka tidak mencintai kamu. Tuh begitu. Itu Allah yang bilang ya. Ini kita lagi baca ayat Al-Qur'an. Ya, Allah yang bilang begitu. Itu kamu cinta banget sama mereka, padahal mereka enggak cinta sama kamu. Ya, didekat karena ada keinginan. Kalau udah megang, udah berkuasa, habis entah. Nah begitu. Jadi dideketin dulu umat Islam, deketin. Ya, disayang. Nah kalau udah tujuannya berhasil, ditendang semuanya. Nah begitu. Itu namanya apa? Ya, kamu mencintai mereka, tapi sebenarnya mereka tidak mencintai kamu. Tuh Allah yang bilang ayat ini nih, bilang tuh begitu. Ya, jadi ya ulai tuhibbunahum wala yuhibbunakum. Ha antum ulai tuhibbunahum. Jadi mereka, kamu tuh orang-orang mukmin, tuhibbunahum, kamu mencintai mereka. Tapi wala yuhibbunakum, mereka tidak mencintai kamu. Kenapa? Limukhalafatim lakum fiddin, karena mereka berbeda dengan kamu dalam masalah agama. Tuh, akidahnya udah beda. Karena perbedaan itulah ya sampai kapanpun mereka tidak akan mencintai kamu walaupun kamu cinta kepada mereka. Ya, itu Allah yang bilang begitu. Wa tu'minuna bil kitabi kullihi, dan kamu beriman dengan kitab semuanya. Ya, kita disuruh beriman dengan kitab semuanya, dengan kitab Zabur, dengan kitab Taurat, dengan kitab Injil, dan juga dengan kitab Al-Quran. Empat-empatnya kita kan umat Islam nggak boleh ingkar terhadap salah satu daripada kitab. Semuanya diturunkan oleh Allah. Di dalam Al-Quran dijelaskan kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, itu jelas. Kita disuruh beriman. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Tuh. Jadi kita nggak boleh membeda-bedakan. Oh, saya mau beriman aja sama Nabi Muhammad, sama yang lain kagak beriman, boleh nggak? Nggak boleh. Nabi Isa kita harus yakini Nabi Isa itu seorang rasul, utusan Allah. Nabi Musa juga sama. Tapi mereka kadang-kadang percaya dengan Nabi Musa, nggak percaya sama Nabi Muhammad. Dipercaya dengan Nabi Isa, nggak percaya dengan Nabi Muhammad. Tuh, tapi kalau kita nggak begitu. Ya, jadi la nufarriqu baina ahadim mir rusul. Kita nggak boleh membeda-bedakan. Semuanya dari Nabi Allah Adam sampai Nabi Muhammad. Nah, inilah ajaran Islam. Ya, jadi aliran Islam itu masalah ajarannya benar-benar toleransi. Ya, karena tidak membeda-bedakan. Semuanya itu Rasul utusan Allah. Ya, Nabi Isa kita harus percaya. Tapi kalau mereka enggak, tu'minuna bil kitabi kulli, kamu percaya dengan kitab semuanya. Tapi wala yu'minuna bi kitabikum, mereka tidak mau percaya dengan kitab kamu. Tapi ketika disuruh, mereka suruh beriman kepada Al-Qur'an, dia kagak mau. Tapi kita nih beriman semuanya, sama Injil beriman, sama Zabur juga beriman, sama Taurat beriman. Tapi mereka suruh beriman dengan Al-Qur'an enggak mau.
Bahkan dibilang Al-Quran itu buatan Nabi Muhammad. Ya, ini kan berarti ya mereka itu ada rasa sombong, ada rasa ya besar diri, ya sehingga nggak mau mengakui kebenaran orang lain. Kita kan begitu Bapak Saudara. Kita kalau nggak mau mengakui kebenaran orang, itu namanya kita sombong. Ya, kita ngakunya kita doang yang paling benar. Ya, orang lain nggak ada yang benar, salah semuanya. Nggak boleh, itu nggak bagus. Ya, jadi kita tetap ya mengakui orang lain yang benar. Bahkan kalau bisa saya salah, ente yang benar. Tuh begitu. Ente yang lebih ya baik kebanding daripada saya. Ya, jangan ngaku saya lebih baik daripada kamu, tapi ente lebih bagus daripada saya. Itu orang yang tawadu begitu. Ya, tapi orang-orang kafir nggak mau begitu. Dia ngaku dia yang paling benar, sehingga mereka nggak mau beriman ya kepada kitab yang kita miliki, tapi kita beriman dengan apa yang mereka ya yakini. Ini yang dimaksud lima khalafatin, karena mereka berbeda. Ya, lakum dengan kamu fiddin dalam masalah agama. Terus sifatnya lagi mereka bagaimana? Wa izalakukum, dan apabila mereka ketemu dengan kamu, qalu, mereka bilang amanna, kami beriman. Ini orang munafik. Kalau orang munafik ketika bertemu dengan kelompok umat Islam, Nabi Muhammad, para sahabat, dibilang kami beriman. Itu namanya wa izalakukum qalu amanna. Jadi apabila mereka bertemu dengan kamu, maka mereka bilang saya beriman. Tapi sebaliknya, wa iza khalau, apabila mereka sendirian enggak bersama dengan kamu, addu alaikumul anamila, maka mereka menggigit jari-jari tangan atas kamu. Itu tanda mereka marah, mereka enggak suka. Ya, jadi kalau dia lagi ya sendiri, enggak bersama dengan orang-orang Islam, apalagi mereka kumpul bersama-sama mereka, nah mereka itu enggak mau mengakui Islam itu agamanya. Ya, mereka itu menggigit jari-jari tangannya atas kamu. Ini atrofal asabi anamil namanya. Minal ghaizi, karena begitu marahnya. Jadi digigit jarinya itu kinayah, dibenci dengan agama Islam. Itu orang munafik berarti. Zahirnya mengakui Islam, batinnya tidak. Mulutnya bicara iya, tapi hatinya bicaranya apa? Tidak. Tuh, itu enggak boleh. Itu namanya sami'na wa asaina. Kami dengar tapi kami langgar. Kalau kita mestinya apa? Sami'na wa ata'na. Ya, jadi memang orang munafik itu musuh dalam selimut. Jadi zahirnya dia ngaku beriman, batinnya tidak mengakui beriman. Jadi apabila mereka bertemu kepada kamu, mereka bilang aman, kami beriman. Apabila mereka sendiri, mereka menggigit jari-jari tangan alaikum atas kamu. Ya, kenapa minal ghaiz itu satu kinayah marah, dia nggak suka. Syiddatil ghadab, nama sangat marah. Lima yarawna, karena apa yang mereka lihat, min tilapikum, karena begitu sayangnya kamu. Wa yu'abbaru an syiddatil ghadab, dan ditakbir sangat marah. Ba'dul anamil majazan, itu istilahnya majaz aja. Jadi ya dengan menggigit jari-jari tangannya itu menunjukkan makna majazi, artinya sangat marah. Wa ilam yakun, seandainya tidak, summa ada, kemudian menggigit lagi. Kul, katakanlah, mutu bi ghaizikum, matilah kamu dengan marahnya kamu. Ya, ai ubku, biarkanlah alaihi atasnya, ilal mauti, sampai kematian. Falan tarau, maka kamu tidak akan melihat mayasyurukum, apa yang kamu rahasiakan. Innallaha alimum bizatis sudur. Innallaha, sesungguhnya Allah, alimun, maha mengetahui bizatis sudur, dengan apa yang ada dalam hati kamu. Bima fil qulubi, dengan apa yang ada dalam tanah atau di dalam qulub, dalam hati. Tuh, jadi dalam hati orang nggak ada yang tahu, tapi Allah tahu.
Ya, kalau kita kan menilai cuma zahirnya doang Bapak Saudara. Kita menilai orang lain tuh dari omongan, dari zahirnya. Kalau hatinya bisa nggak kita nilai? Nggak bisa. Tapi kalau Allah tahu tuh, innallaha ya alimun bizatis sudur. Allah tahu dengan apa yang ada dalam hati kita. Tuh, makanya kita tanamkan dalam hati kita niat-niat yang baik. Jangan ada niat-niat yang tidak baik. Karena Allah tahu tuh apa yang kita niatkan dalam hati kita. Walaupun orang tuh nggak tahu. Ya, kita biasanya menilai orang itu karena ada zohirnya, diomongin, itu yang kita nilai. Ya, hatinya nggak bisa kita nilai, tapi Allah tahu. Makanya kita jangan sekali-kali ya menaruh ya sifat-sifat yang tidak baik dalam hati, suudzon. Ya, Allah tahu masalahnya. Kita benci sama orang, kita nggak suka sama orang, tapi mulut kita mencakap benar ngomongnya. Tapi kita sebenarnya nggak benci, ya kita nggak suka, kita benci. Allah tahu tuh, Allah tahu. Innallaha alimun bizatis sudur. Allah Maha mengetahui ya kepada orang yang memang ya dia tahu hatinya. Walaupun tanpa diomongin, Allah udah tahu. Jadi bizatis sudur itu artinya bima fil qulub, dengan apa yang tersimpan dalam hati. Wa minhu, dan diantaranya ma yudmiruhu, apa yang disimpannya haulai oleh mereka. Apa yang tersimpan dalam hati kita itu Allah pun tahu. Masya Allah. Tuh kehebatan ya Allah Subhanahu wa ta'ala seperti itu. Kemudian dilanjutkan lagi di sini, kul, katakanlah, mutu bi ghaizikum, matilah kamu ya bi ghaizikum, ya kemudian innallaha alimun bizatis sudur, ai bima fil qulubi, dengan apa yang ada dalam hati, wa minhum ma yudmiruhu, dan diantaranya apa yang tersimpan ya di dalam mereka. In tamsaskum, seandainya menimpa kepada kamu hasanatun, kebaikan, nikmatun kanasrin, seperti kemenangan, wa ghanimatin, ghanimah. Ya, jadi kalau kamu lagi mendapatkan kebaikan-kebaikan, seperti habis dapat nikmat yang banyak. Ya, contohnya nikmat, dapat nikmat apa? Menang dalam peperangan, dapat ghanimah. Nah, itu biasanya nikmat tuh. Ghanimah kan harta rampasan perang. Jadi kalau ada orang perang tuh Bapak Saudara, misalnya orang Islam ini menang, itu dapat nikmat dia, dikasih kemenangan. Nah ditambah lagi bukan menang aja, banyak dapat ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Tasuhum, ya tuh zinuhum, kamu berduka cita kepada mereka. Jadi kalau ya seandainya kamu mendapatkan kebaikan, itu tasuhum. Ya, jadi kamu memberikan kedukacitaan kepada mereka. Wa in tusibkum sayatun, kalau seandainya ya kamu tertimpa dengan hal-hal yang tidak baik, kahazamati wa janamin, seperti kala perang atau paceklik, yabrahu biha, mereka seneng. Tuh orang munafik kan begitu. Kalau kita lagi dapat ya kebahagiaan, ya mereka bahagia. Ya, tapi ya kalau kita lagi dapat duka cita, mereka nggak merasa tuh dapat duka cita juga, bahkan mereka senang dan bahagia. Kan mestinya kalau kita lagi dapat duka cita, dia mestinya ikut berduka juga. Karena yang namanya orang muslim dengan orang muslim itu seperti satu tubuh. Kalau satu sakit, yang lain ikut sakit. Kaki cantengan, mata nggak bisa tidur. Padahal kan nggak ada kaitannya mata sama cantengan. Iya. Terus ya panas dingin, ya Allah nggak enak. Nah begitu. Apalagi kalau diinjak mulut yang ngomong, aduh, gitu, mulut. Nah apa kaitannya mulut? Nah karena kita seperti satu tubuh. Satu sakit, yang lain ikut semuanya. Tapi orang munafik nggak begitu. Ya, waktu bahagia dong dia ikut bahagia. Tapi waktu kita sedih, dia ketawa.
rasain lu. Nah begitu. Ya ini orang munafik. Tapi kita kalau orang-orang Islam, ya saudara kita lagi sakit, kita ikut sakit, kita ikut bersedih, turut berduka. Ya ada tetangga berduka, ya kita ikut juga berduka. Makanya ada namanya takziah, datang ya untuk menghibur saudara kita yang berduka. Itu Islam begitu ngajarinnya. Tapi orang munafik enggak. Ya bahkan dia senang kalau kita dapat musibah. Wa in tusibkum sayi'atun yafrahu biha. Yafrahu artinya mereka gembira. Jadi kalau kamu lagi dapat musibah, mereka gembira, senang. Nah itu ciri orang munafik. Wa jumlatu syarti muttasilatun, dan bermula jumlah syarat jadi muttasilah, menyambung namanya. Bisyarti, dengan syarat qabla wa ma bainahuma, sebelum dan lafaz ma bainahuma. I'tiradun, jadi bermula lafaz wa ma bainahuma itu jumlah mu'taridah. Wal makna, maknanya annahu mutanahuna, mereka itu dilarang fi udwanikum, dalam memusuhi kamu. Falam tuwalunahum, maka janganlah kamu menemani mereka. Fajtanibuhum, maka hendaklah kamu jauhkan mereka. Nah seperti itu. Jadi kesimpulannya kita ya disuruh menjauhkan mereka. Hati-hati ya, jangan terlalu dekat dengan mereka. Orang munafik, orang Yahudi, orang musyrik, jangan terlalu dekat, jaga jarak juga. Teman boleh, ya sekedar bisnis boleh, kita bisnis sama siapa aja boleh, tapi ya jangan terlalu dekat, karena ya walaupun bagaimana tidak seiman, tidak seagama, ya tapi kalau sama orang Islam itu seiman seagama, benar-benar dekat dunia akhirat. Nah seperti itu ajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah nanti baru kita lanjutkan ya, yaitu wa in tasbiru wa tataku dan seterusnya. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.